Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas dan Mbak Intan ya, selaku pemateri pada hari ini ingin memaparkan terkait contoh-contoh dari makalah yang sudah kami buat untuk pengertian maupun pemahaman terkait pertemuan kali ini, yaitu terkait hakikat dan majas. Itu bisa dibaca di makalah, karena di dalam video ini kami hanya ingin memaparkan contoh-contohnya sebagai langkah untuk menjembatani pemahaman kita dengan langsung mengaplikasikannya terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Langsung aja, hakikoh seperti yang sudah kita pelajari di dalam makalah maupun apabila kalian mempelajarinya di kitab-kitab tertentu. Hakikoh ini memiliki arti makna yang tidak keluar dari konteks asli, itu intinya. Lah, untuk hakikoh ini kalau di dalam makalah itu ditulis menjadi 3, urfiyah, lugawiyah, dan syariah. Namun secara garis besar di dalam Al-Quran itu hakikoh dibagi menjadi 2, lugawiyah wad'iyah dan lugawiyah mankulah. Untuk lugawiyah mankulah ini dibagi menjadi 2, lugawiyah urfiyah dan lugawiyah syariah. Langsung saja ke lugawiyah wad'iyah. Lugawiyah wad'iyah ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hakiki berdasarkan konteks penggunaan asal kata tersebut. Artinya tidak ada transformasi, baik itu pengurangan maupun perubahan maupun penambahan pada makna terhadap lafaz tertentu. Artinya maknanya itu sesuai dengan konteks atau lafaz tertentu. Kita ambil contoh surat An-Nisa ini ayat ke-34 kayaknya, nanti bisa dibuka ya, juz 5 surat An-Nisa ke-34 ayatnya, maksudnya ayatnya ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang perlu kita garis bawahi adalah lafaz ar-rijal. Asal katanya adalah ar-rajul. Kata ar-rajul atau kata ar-rijal yang digunakan pada ayat ini itu digunakan untuk menyebut laki-laki dewasa. Setiap laki-laki dewasa, baik itu pejabat, Pak RT, Pak Kades, Pak Gubernur, Pak siapalah intinya, kalau itu termasuk dalam kategori ar-rijal, itu artinya sudah itu harus qawwamuna 'alan nisa. Itu mananya tidak keluar dari konteks ini. Setiap laki-laki dewasa, apapun itu, pejabat maupun apa, kalau termasuk kategori ar-rijal berarti penggunaannya masih sama. Intinya itu maknanya itu tidak keluar dari lafaz ini. Lanjut ke lugawiyah mankulah. Lugawiyah mankulah ini berbeda dengan lugawiyah wad'iyah karena disebabkan transformasi maupun perubahan makna. Karena pengertian lugawiyah mankulah ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hakiki setelah mengalami transformasi atau perubahan makna. Artinya transformasi ini baik itu pengurangan maupun penambahan, sehingga salah satu maknanya itu terbuang. Artinya masih dalam konteks tidak keluar, masih hakikinya itu tidak keluar dari kata maknanya itu, tapi ada yang hilang maupun ada penambahan tertentu. Lugawiyah mankulah ini itu terbagi menjadi 2 seperti halnya yang sudah saya katakan tadi, yaitu ada lugawiyah urwiyah mankulah, lugawiyah mankulah urfiyah, dan lugawiyah mankulah syariah. Untuk lugawiyah urfiyah ini, mankulah urfiyah, itu adalah kata yang mengalami transformasi makna dari makna asal penggunaannya kepada makna lain, yang kemudian makna tersebut menjadi populer sehingga makna asalnya itu ditinggalkan. Kita ambil contoh pada 2 ayat sebagai perbandingan ya. Al-Hud ayat ke-6 dan Al-Fatir ayat ke-45. Yang perlu kita garis bawahi adalah adabah, makna adabah. Di dalam ayat ini makna adabah adalah setiap hal atau hewan yang bernyawa atau hewan melata. Namun di dalam surat Al-Fatir, makna adabah di sini itu adalah setiap makhluk yang bernyawa. Artinya ada manusia dan ada hewan. Tapi di ayat ini pengertiannya itu adalah hewan melata, artinya hewan berkaki 4. Artinya ada perubahan maupun transformasi pada kata adabah ini. Kata adabah yang artinya hewan melata atau setiap makhluk yang bernyawa, konotasinya itu berarti bisa manusia maupun hewan. Namun kemudian digunakan oleh orang Arab dengan konotasi hewan berkaki 4 saja, sehingga makna awalnya ditinggalkan. Karena makna adabah kalau di kebahasaan Arab itu hanya digunakan untuk hewan melata atau hewan berkaki 4, walaupun makna aslinya itu adalah
makhluk yang bernyawa, artinya mengandung manusia maupun hewan di dalamnya dalam makna tersebut. Namun arti manusia ini dihilangkan karena lebih populer adabah ini adalah hewan melata. Itu yang keterangan lugawiyah urfiyah. Untuk lugawiyah syari'iyah, ini adalah kata yang mengalami transformasi makna dari mana asal kepada mana yang lain yang digunakan atau disebabkan oleh pembuat syariat, ini adalah Allah, baik ayat dengan ayat yang lain maupun dengan pendekatan syariat, artinya fiqhul syar'i, yang untuk transformasi yang disebabkan oleh pembuat syariat, artinya Allah. Ini seperti halnya kata as-sholat. Kata as-sholat dalam suatu ayat itu bisa bermakna doa, artinya adalah sholat itu adalah doa. Tapi dalam ayat tertentu Allah juga menerangkan bahwasanya as-sholat ini adalah zikir. Itu yang maupun ini bisa diartikan pembuat syariat ya, yang disebabkan oleh pembuat syariat. Langsung ke transformasi yang kedua, yaitu yang dengan pendekatan pendekatan syar'i. Artinya pendekatan ini dilakukan oleh ahli fikih syar'i, baik itu adalah ulama itu memandang bahwasanya as-sholat dalam ayat itu adalah suatu ibadah. Nah, hal ini itu masih global, terus ditenangkan dalam hadis wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dari hadis ini ulama menemukan pemahaman bahwasanya sholat itu adalah seperti Nabi. Nah, sholat yang dilakukan Nabi itu adalah sholat yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Artinya makna sholat itu adalah sebuah ibadah yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam, mengalami transformasi namun tidak mengubah makna aslinya, masih ada keterkaitan dengan makna aslinya. Dan hal ini berbeda dengan majas. Kalau majas itu keluar dengan makna aslinya. Lanjut ke keterangan majas saja ya. Untuk majas, seperti halnya yang sudah kita ketahui bahwasanya majas itu adalah suatu makna yang terkandung pada suatu lafaz, namun makna itu keluar dari arti asli dari lafaz tersebut. Kita ambil contoh, bisa diartikan majas ini sebagai ungkapan ya. Ungkapan kalau dalam balaghah itu metafora ataupun ungkapan. Kalau saya ketemu dengan teman saya, lalu saya mengatakan atau bercanda dengan teman saya itu begini: kamu itu seperti ikan mas yang selalu mengambang di kali, di bantaran kali. Artinya apa? Ikan mas ini tidak mengandung makna asli sebuah ikan, tapi mengandung arti adalah kotoran manusia, dan selalu mengambang di bantaran kali ini artinya adalah selalu nampak. Artinya seakan-akan saya mengatakan kepada teman saya, kamu ini setiap datang itu tidak pernah berguna, tapi kok selalu nampak. Kamu ini tidak berguna, tapi kok setiap hal di setiap kegiatan itu selalu nampak, walaupun kamu ini tidak berguna. Oke, seperti itu ya contohnya. Sebagai pemahaman awal lah, majas ini dalam Al-Quran yang melalui tadi yang denotatif itu hakikah menjadi metafora majas. Ini majas dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Dalam makalah itu tulis 3, syariah, urfiyah, dan lugawiyah. Namun dalam Al-Quran secara garis besar itu dibagi hanya 2, al-mufrad dan majas at-tarkib, atau bisa disebut majasul akli ataupun majasul isnad. Artinya yang di dalam makalah itu termasuk dalam 2 ini. Langsung saja ke majas mufrad atau bisa disebut dengan majas lugawi. Untuk kriteria majas mufrad ini sebenarnya ada 19, namun sebagai pemahaman awal saya di sini akan menyebutkan 2 contoh saja. Majas ya seperti yang tadi saya terangkan, keluar dari mana aslinya ya. Ini surat Yusuf ayat ke-82 kalau tidak salah, nanti bisa buka surat Yusuf ayat ke-82. Was'alul qarya allati kama fiha. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Dan tanyalah negeri atau desa yang kami berada
disutu was'alil qaryatal lati kunna fiha. Namun kalau kita saklek dengan konteks ini, maka dan tanyalah desa ataupun negeri. Kalau kita saklek ya desa itu ya tidak bisa ditanya karena desa adalah suatu tempat maupun negeri itu adalah suatu tempat. Lah, majaz di sini adalah disebabkan karena adanya lafadz yang tersembunyi yaitu ahlun was'al ahlul qaryah, artinya adalah dan tanyalah penduduk negeri ataupun penduduk desa. Lah, mana di sini kan keluar dari mana ini kan, maksudnya kandungan makna yang pada ayat ini itu keluar dari kata qaryah maupun berubah menjadi ahlul qaryah, yang dimaksud adalah ahlul qaryah karena disebabkan ada lafadz yang tersembunyi. Yang contoh kedua itu bisa dibuka surat Ar-Rahman ayat ke-27. Lah, ini termasuk dalam majaz mufrad yang digunakan untuk menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafadz yang merupakan bagian dari suatu nama benda. Namun yang dimaksudkan adalah keseluruhannya, bukan salah satunya saja. Contohnya pada ayat ini wayabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Itu kalau kita memanainya dengan saklek, maksudnya maknanya tidak sesuai dengan majaz, tidak berubah, itu ya wayabqa dan kekallah wajah Tuhanmu. Namun lafadz wajah di dalam ayat ini merupakan bagian dari zat Tuhan. Di dalam ayat ini tidak diambil mana wajah saja, tapi memanai dengan lafadz zat, artinya dan tetaplah dan kekallah zat Tuhanmu, karena yang kekal adalah bukan cuman wajah Allah, tapi yang dimaksudkan adalah zat Allah itu kekal, artinya setiap hal yang berkaitan dengan Allah itu adalah kekal. Lanjut ke majaz at-tarkib atau bisa disebut majazul akli ataupun majazul isnad. Ini adalah majaz yang menyandarkan suatu perbuatan atau kesangsian kepada suatu yang tidak memiliki originalitas dikarenakan adanya hubungan keterkaitan antara keduanya. Kita ambil contohnya saja langsung. Wa idza tuliyat alaihim ayatu syadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, artinya ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karena mengandung makna mereka dikarenakan ayat-ayatnya. Di dalam ayat ini terdapat suatu perbuatan Allah yaitu asyadah, penambahan yang disandarkan kepada ayat-ayat. Hal ini karena dengan dibacakannya ayat-ayat tersebut menjadi sebab bertambahnya keimanan mereka. Mungkin cukup itu penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.